Halo semua, assalamualaikum, welcome to my channel. Nah ini dia, saya lagi mau ngerapihin makanan gitu ya, jajanan. Nah ini dia jajanan ini buat anak saya gitu, bekal. Dan emang bekal itu ya apa namanya, pesantren gitu. Dan emang tiap bulan itu rutin selalu apa namanya, eh, beli makanan cemilan kayak gini, karena emang buat 1 bulan. Kadang sih kurang gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini buat stok di sana. Kebetulan di bulan ini nggak ada penjengukan di pondok pesantren gitu ya, karena emang mungkin masih masih apa namanya, eh, masih ada COVID-19. Jadinya penjengukan itu nggak ada gitu. Jadinya kalau misalnya pengen ngasih makanan, ngirim makanan tuh bisa ya lewat guru di sana gitu. Dan ini dia, saya habis beli dari pasar makanan cemilan kayak gini. Jadi ini cemilan anak-anak biasa ya. Terus ini dia, saya juga beli buku-buku, dan kemarin sempet ke sana waktu beberapa minggu lalu. Ada keperluan, dan anaknya itu nitip minta dibeliin peralatan buku kayak gitu, terus makanan-makanan. Ya udahlah, saya siapin aja, alhamdulillah. eh, udah ada rezeki ya, jadi apa namanya, ya udah dibeliin aja gitu. Dan emang kalau stok-stok kayak gini tuh emang harus selalu ada ya, kayak buku-buku tuh emang kemarin sempat beli cuman masih kurang, jadi ya udahlah beli lagi aja peralatan tulis kayak gini. Dan ini dia, saya lagi mau pakin ke kardus gitu, dan emang lebih enak di kardus ya, karena emang kalau misalnya di sana itu, jadi kalau anak-anak saya mau ngambil cemilan tuh tinggal ngambil ngambil aja gitu, jadi sisanya itu ditaruh di kardus. Sebenarnya sih lebih enak ditaruh di kontainer yang besar gitu ya, yang ada tutupnya, cuman nggak apa-apa lah pakai kardus dulu. Terus kalau ngirim makanan lewat kardus gini tuh sih lebih enak ya, jadi simple aja gitu, jadi nggak takut sobek atau tumpah gitu. Nah ini dia, saya lagi mau masukin cemilan atau jajanan ke dalam kardus, dan emang ini jajanan-jajanan pasar gitu ya, saya belinya itu di grosir. Jadi belinya itu satu pak kayak gini, jadi nanti kalau misalnya anaknya mau ngambil itu satu-satu. Sebenarnya sih eh, kalau misalnya ada penjengukan, biasanya anaknya itu diajak sendiri ke tempat, diajak langsung gitu ke tempat tokonya, toko cemilan kayak gini, jadi dia bisa milih sendiri ya. Tapi kalau kayak gini sih saya bingung juga mau pilih makanan atau cemilan yang mana. Jadi seinget saya aja gitu. Mudah-mudahan ini anak saya suka ya. Terus sebenarnya sih bisa juga beli di Indomaret, di supermarket gitu, di Alfa gitu. Cuman yang udah beberapa kali saya coba, kalau misalnya saya beli di Indomaret, supermarket gitu ya. Jadi makanannya, kalau makanan di sana tuh kan porsinya itu besar-besar. Jadi porsinya itu nggak rencengan gini ya. Jadi kalau misalnya habis makan, takutnya dia udah nggak pengen lagi, sayang gitu makanannya udah apa namanya, kesisa, terus nanti bisa alot atau apalah kayak gitu. Kalau kayak gini kan paling anaknya nanti bisa ngambil satu-satu gitu, tinggal diambil, terus sisanya kan nggak ketumpah-tumpah, nggak kebuka lah gitu ya. Jadi ini benar-benar makanan atau jajanan paling praktis gitu ya buat anak-anak. Terus sebenarnya sih selain saya kirimin makanan kayak gini, cemilan, di sana itu peraturan dari gurunya itu emang tiap hari anaknya selalu dikasih uang saku gitu ya, uang jajan. Eh, Terus nanti kalau misalnya saya tinggal langsung nitipin aja gitu buat uang jajan, uang sakunya. Jadinya makanannya aja ada, jadi uang sakunya juga ada.
Dan ini dia apa namanya, kepenuhan, tapi nggak apa-apa, saya lapisin sama plastik aja biar nggak terlalu kelihatan. Terus mau saya lakbanin gitu ya. Nah, kebetulan tempat pondok pesantren itu nggak terlalu jauh. Kalau bisa memakan waktu sih cuma kurang lebih 30 menit. Jadi masih bisa diantar sendiri pakai motor gitu. Jadinya kalau misalnya ada perlu apa-apa, ada kayak mau ngirim makanan atau peralatan apa aja, bisa enak gitu ya, nggak terlalu jauh. Terus kalau misalnya ada penjengukan juga enak gitu, sayanya juga nggak terlalu jauh. Dan ini dia saya siang harinya ya. Ini saya lagi mau masak ceker mercon. Kebetulan tadi pas ke pasar saya mampir beli ceker. eh, Mau dibikin ceker mercon aja karena emang saya suka banget yang namanya ceker. Mau di sambelin kayak gini, mau di sop tuh suka banget ya. Tapi kalau misalnya kayak dikecapin kayak gitu saya kurang suka ya, kayak dikecapin dibumbuin kuning opor gitu saya nggak suka sih. Kalau ceker lebih suka kayak gini, kalau nggak di sop aja gitu. Bumbunya cuma simple ya, bawang merah, bawang putih sama cabai rawit. Nah ini warnanya emang oranye banget karena emang saya cuma pakai cabai rawit yang pedes itu ya, yang bener-bener pedes banget. Jadi nggak ada campuran cabai lainnya, jadi warnanya oranye kayak gini. Ini udah pasti bakalan pedes banget. Pokoknya di bumbunya itu di blender sampai halus. Kalau misalnya nggak terlalu halus juga nggak apa-apa ya, jadi sesuai selera. Terus ditumis, dimasak sampai matang, sampai nggak bau langu gitu ya, pokoknya sampai matang aja. Terus jangan lupa kasih daun salam sama lengkuas biar wangi. Nah ini dia lagi saya mau tambahin minyak goreng lagi karena emang belum dikasih minyak goreng ya. Eh, Sebenarnya sih tadi pas blender saya kasih minyak goreng sedikit, tapi saya tambahin biar lebih enak ya masaknya. Terus ya bumbunya itu cuma garam, penyedap sama lada bubuk aja. Itu aja sih, nggak pakai gula ya karena saya kurang suka kalau misalnya masakan itu pakai gula. Jadi kalau gula itu benar-benar saya skip. Terus pokoknya dimasak sampai matang, sampai wangi gitu ya. Nah ini dia bumbunya udah mulai mateng, terus saya langsung masukin aja cekernya. Jadi sebelumnya itu cekernya udah saya rebus terlebih dahulu ya. Jadi ini udah bener-bener mateng, udah bener-bener empuk. Dan saya sisain kuahnya sedikit karena emang buat kaldu ya, nggak saya buang. Saya dulu pernah ngerebus ceker gitu, terus airnya itu saya buang. Dan rasa cekernya itu nggak ada gitu, nggak ada gurih-gurihnya, nggak ada kaldunya. Jadi saya sisain sedikit, jadi saya tambahin aja langsung ke sini. Pas saya udah cobain sih apa namanya, udah berasa banget ya kaldunya itu gurih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman ada yang habis ngerebus ceker itu lebih baik jangan dibuang airnya. Pokoknya sisain sedikit aja gitu ya, jangan terus kalau ngerebus juga jangan sampai surut banget. Itu emang kaldunya itu bener-bener bisa buat bikin gurih gitu ya. Nah, terus ini saya lagi mau nambahin air juga, air dari bekas blenderan gitu ya, bumbu yang di blender, saya tambahin aja. Terus saya rebus sampai benar-benar mateng ya.
Dan ini dia cekernya udah mulai surut. Saya sih lebih suka masih ada kuah-kuahnya gini ya daripada jadi nggak terlalu suka sampai kering banget. Biar bisa apa namanya, kuahnya itu bumbunya itu biar bisa kita nikmatin juga gitu. Dan ini dia cekernya udah mateng, tinggal disajikan aja kayak gini. Terus ini enaknya kalau dimakan sampai masih anget-anget gitu ya. Dan ini dijamin udah pasti bakalan pedes banget karena emang saya kalau bikin ceker kayak gini senengnya sih pedes ya. Jadi namanya juga ceker mercon, jadi bener-bener pedes banget. Dan ini dia lanjut saya nyuci bekas ini ya, masak-masak gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak tapi nggak apa-apa, saya cuci aja biar nggak numpuk. Kalau di lama-lamain ntar tambah banyak jadinya males. Jadi ya udahlah, saya cuci aja sekalian kayak gini. Dan ini seperti biasa saya lagi mau cuci sinknya. Pokoknya saya kalau misalnya habis nyuci piring itu saya bersihin. Tadi kebetulan apa namanya, bekas itu ya, cuci piring bekas ngerebus ceker gitu, jadi banyak lemaknya, banyak minyak-minyaknya, jadi ya udahlah saya bersihin aja. Biasanya sih kadang saya pakai terigu kalau misalnya teman-teman di rumah punya citrus, kalau enggak baking soda itu bisa banget ya. Terus pakai sabun pencuci piring juga bisa, nggak apa-apa. Terus lanjut aja, saya mau keringin pakai kanebo basah kayak gini. Dan saya lebih suka sih kalau misalnya kalau sinknya itu benar-benar kering banget, benar-benar bersih ya. Walaupun misalnya nanti ada cucian piring lagi, walaupun nanti bakalan kotor lagi, nggak apa-apa, dibersihin aja kayak gini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi biar tetap terus semangat bersih-bersih di dapur ya. Semangat masak, pokoknya semangat dalam semua hal gitu. Pokoknya yang belum pencet tombol subscribe-nya tolong pencet juga ya, bel notifikasinya juga, terus like, komen. Dan makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu ya. Pokoknya sekian dulu video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.